Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan sunnah-sunnahnya akikoh. Apa saja yang semestinya dilakukan ketika melaksanakan akikoh. Di kajian sebelumnya saya sudah membuat kajian yang bertema dengan adab atau etika melahirkan bayi, ya, yang diantaranya ialah dengan mengakikohkan. Nah, di sini di kesempatan ini saya akan menyuguhkan kajian ini tentang sunnah-sunnahnya berakikoh. Yang pertama ialah di dalam kesunahan akikoh, ketika menyembelih hewan akikoh itu dilakukan setelah terbitnya matahari. Jadi dianjurkan tidak dilakukan sebelum terbitnya matahari, misalkan di waktu malam, ya. Jadi tidak dianjurkan dilakukan di waktu itu. Namun yang dianjurkan ialah dilakukan setelah terbitnya matahari. Nah, kemudian kesunahan yang kedua ialah membaca doa ketika menyembelih hewan akikoh. Nanti doanya akan saya sertakan di sini, ya, di atas ini. Ini dibaca ketika menyembelih hewan akikoh. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya ialah disunahkan mensedekahkan hewan akikoh itu dalam bentuk sudah dimasak, ya, dan kemudian diantarkan ke rumah-rumahnya tetangga seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan diberikan atau disedekahkan dalam bentuk mentah, ya boleh, sah akikohnya, tetapi yang utama, yang afdol ialah dalam bentuk sudah dimasak, kemudian disedekahkan, dapat diantarkan ke rumah masing-masing tetangga seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan cara mengundang, ya itu kan biasanya ada cara walimah seperti itu, akikohan seperti itu, kemudian mengundang tetangga, kemudian hewan akikoh itu dijadikan suguhan, ya. Apakah itu boleh? Ya boleh. Nah, apakah itu sah? Sebentar dulu, ya. Jika, ya, orang yang hadir di situ orang kaya semua, kemudian hewan akikoh itu dijadikan sebuah suguhan, nah, sehingga tidak ada bagian hewan akikoh yang sampai ke fakir miskin, maka akikohnya tidak sah. Ini perlu diperhatikan, ya. Jadi dipastikan bahwasanya tetangga yang hadir yang diundang itu ada orang miskinnya, ya, sehingga apa? Sehingga hewan akikohnya itu sampai, ya, kepada orang fakir miskin, ya. Jadi itu perlu diperhatikan, jangan sampai dengan misalkan tetangganya kaya raya semua kemudian dijadikan suguhan dan tidak ada bagian dari hewan akikohnya yang diberikan kepada fakir miskin, maka tidak mencukupi itu. Sama seperti dalam kurban, ya. Kurban juga seperti itu. Jadi harus ada bagian yang sampai kepada fakir miskin. Ya. Jadi cara seperti itu diperbolehkan, ya, mengundang, ya, seperti itu diperbolehkan. Namun yang utama diantarkan, ya, hewan akikoh itu yang utama diantarkan ke rumah masing-masing tetangga itu yang afdol seperti itu. Jadi meskipun dengan cara mengundang tetangga ya sudah, tidak apa-apa, ya, dengan catatan tadi itu jangan sampai, ya, hadirin yang hadir itu orang kaya semua, dipastikan ada orang yang fakir miskinnya, atau boleh kaya semua tapi tetap ada bagian hewan akikohnya yang bisa nanti diberikan ke fakir miskin. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya ialah berkaitan dengan untuk laki-laki, untuk anak laki-laki itu disunahkan dengan 2 ekor kambing. Nah, ini terkadang ada sebagian orang memahami kalau anak laki-laki wajib 2 kambing. Tidak. Tidak diwajibkan 2 kambing. Tidak harus 2 kambing. Meskipun 1 ekor kambing itu sudah mencukupi dan sudah sah sebagai akikohnya. Ya, tapi yang utama memang untuk laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan perempuan ya 1 kambing. Nah, jadi jangan kemudian kemampuan kita hanya membeli 1 ekor kambing untuk akikoh, kemudian kita memaksakan untuk 2 ekor karena menganggap mewajibkan atau mengharuskan harus 2 ekor. Kalau tidak 2 ekor tidak sah untuk bayi laki-laki.
Itu tidak benar ya. Jadi yang benar ialah 1 kambing itu sudah mencukupi dan sudah sah untuk bayi laki-laki. Hanya saja bagi yang mampu, eman-eman kalau tidak diberikan 2 ekor kambing, karena yang afdol, yang utama untuk bayi laki-laki itu memang 2 ekor kambing, sedangkan perempuan 1 ekor kambing. Nah, ini juga dijadikan tambahan ilmu ya, agar kita itu tidak berasumsi apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan adalah bagi orang yang berakikoh, termasuk juga orang yang berkurban, ini karena memiliki hukum yang sama dalam masalah ini. Bagi orang yang berakikoh, bagi orang yang berkurban, itu disunnahkan mengambil atau mengkonsumsi sebagian dari hewan akikohnya atau hewan kurbannya sebagai bentuk tabarrukan. Tetapi yang utama ialah tidak lebih dari 3 suapan. Nah, ini loh. Yang utama tidak lebih dari 3 suapan. Misalkan lebih dari itu ya boleh. Tetapi yang afdol tidak lebih dari 3 suapan sebagai bentuk tabarrukan. Baik ini dalam hewan akikoh atau hewan kurban. Tetapi ini ketika adalah akikoh sunnah, bukan akikoh wajib. Ya, kalau akikoh wajib, baik wajibnya itu karena nazar hukmi atau hakiki, ya. Karena nazar wajib bisa jadi karena sebab nazar, maka semua hewan daging, hewan akikohnya wajib disedekahkan kepada fakir miskin, dan tidak boleh bagi orang tuanya yang berakikoh dan anak-anaknya yang dinafkahi tidak boleh ikut mengkonsumsinya. Jadi kalau akikoh wajib itu wajib diberikan semua ke fakir miskin. Ini perlu dipahami semua. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya ialah ketika memasak hewan akikoh itu dianjurkan dengan masakan-masakan yang manis ya. Jangan yang kecut ya, atau yang itu namanya ya, yang pedas ya, jangan ya. Jadi yang disunahkan dengan yang manis-manis. Harapannya semoga bayi ini kelak ketika dewasa memiliki akhlak yang lembut, akhlak yang manis. Termasuk juga kesunahannya ialah ketika memotong hewan akikoh ya, kalau bisa jangan dihancurkan tulangnya ya, jangan dihancurkan tulangnya ya, karena sebagian ulama memakruhkan ya, sebagian ulama yang lain tidak memakruhkan, memperbolehkan berarti. Kenapa kok tidak dianjurkan memecahkan atau menghancurkan tulang hewan akikoh itu? Karena sebagai bentuk keselamatan dari badannya bayi atau jasadnya bayi. Ya, jadi kalau bisa tidak memecahkan tulang, tidak menghancurkan tulang. Ini kalau bisa. Kalau toh harus dilakukan itu ya sudah apa-apa. Namanya juga khilafiyah, apalagi tidak sampai haram. Ya, tetapi lebih baik lah misalkan tidak sampai memecah tulang. Ini sebagai bentuk ihtiyat dan agar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya ialah mencukur rambutnya bayi. Nah, mencukur rambutnya bayi itu yang utama dilakukan setelah pemotongan, setelah proses hewan akikoh. Setelah pemotongan hewan akikoh itu lebih utama waktunya. Misalkan tidak dilakukan di waktu itu ya boleh saja. Namanya juga cuman waktu yang utama. Jadi waktu yang utama dilakukan setelah proses pemotongan hewan akikoh. Itu mencukur rambutnya bayi. Yang baik, yang afdol dihabiskan botak sampai botak. Nanti ditimbang. Ya. Setelah ditimbang, berapa beratnya? Misalkan beratnya 2 gram. Ya, maka disunahkan bersedekah sebanyak timbangan itu. Misalkan 2 gram. 2 gram emas ya. Kalau nggak punya emas 2 gram ya tidak apa-apa, bersedekah dengan uang sebanyak pembelian emas seharga 2 gram. Misalkan 1 gramnya 100.000, berarti kalau 2 gram kan 200.000. Maka disunahkan bersedekah sebanyak 200.000. Ini hanya sebuah kesunahan, bukan sebuah keharusan. Jadi
Kalau dilakukan, jika dilakukan itu sangat utama sekali, sangat baik sekali, tapi kalau tidak dilakukan maka ya tidak sampai dosa. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya ialah dianjurkan bagian kaki hewan akikohnya itu dianjurkan diberikan kepada orang yang membantu proses melahirkan, misalkan bidan atau siapanya itu atau siapa itu ya terserahlah, pokoknya yang membantu proses waktu melahirkan itu diberikan bagian kaki, bagian betis maksudnya. Kalau bagian kaki kan tidak ada dagingnya, ya bagian betis itu. Kemudian kesunahan selanjutnya ialah melaksanakan akikoh ya. Itu di waktu yang utama ialah dilakukan setelah bayi berumur 7 hari ya. Atau kalau misalkan belum mampu dilakukan setelah 14 hari. Jika belum mampu dilakukan setelah 21 hari. Dan jika belum mampu ya sudah, waktunya sampai bayi ini anak ini belum baligh. Karena bagi orang tua disunahkan mengakikahkan anaknya hingga anaknya baligh. Kalau anaknya sudah baligh, maka orang tua tidak disunahkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Tetapi kalau misalkan anaknya itu mau berakikah sendiri, maka sebagian ulama memperbolehkan, bahkan juga menganggap ini sebagai sunnah. Jadi boleh-boleh saja, misalkan karena orang tuanya tidak mampu, kemudian ketika anak itu sudah baligh dan sudah dewasa dan ia memiliki uang sendiri untuk membeli hewan akikoh, maka ya boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri ya, karena sebagian ulama ini memperbolehkan dan menganggap ini sebagai sebuah kesunahan. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah memiliki rezeki yang belum berakikoh bisa melaksanakan akikoh, bisa mengakikahkan anaknya, sehingga anaknya kelak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Demikian yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya akikoh. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.